Kau itu goblok gak tahu malu ya. Sama kayak mertuamu itu Jokowi anjing PKI ya kan. Hah? Sama kayak mertuamu perangaimu ya. Sama kayak Jokowi anjing Bukima itu kan. Kalian tuh gak tahu malu keturunan Dajjal. Ha, Aceh ngapain kau minta kaulah bersama? Mana kalau tak mukamu otakmu itu? Kami rakyat Aceh sungguh merasa sangat kecewa dan terluka dengan keputusan Mendagri yang telah mengalihkan 4 pulau milik Aceh ke wilayah Sumatera Utara. Bagi Kemendagri, pengalihan 4 pulau tersebut mungkin hanya urusan administratif belaka. Tetapi bagi kami rakyat Aceh, 4 pulau tersebut memiliki nilai historis yang telah menjadi marwah, harkat dan martabat bagi jutaan rakyat Aceh. Karena itu kami tidak pernah rela 4 pulau tersebut dialihkan ke wilayah lain. Bahwa 4 pulau Blok Andaman itu adalah milik Aceh, itu harga mati. Dan Bobby tidak boleh membahas tentang blok ini. Ya, orang jelas kok di situ tertulis Aceh, kok sekarang dirubah kemana-mana. Mau diapain ini? Ya, jadi ketegasan kita di sini sepakat, ya, tidak ada kategori pembahasan tentang Blok Andaman. Blok Andaman adalah milik Aceh, itu harga mati. Mohon kepada Presiden kita Pak Prabowo Subianto, saya orang Sulawesi ya, tetapi saya tetap peduli kepada saudara-saudara kami di Aceh agar sekiranya Pak Tito Karnavian ini ya dicopot sebagai Menteri Dalam Negeri, karena Pak Tito Karnavian sudah membuktikan bahwa dia gagal ya bertugas sebagai Menteri Dalam Negeri Indonesia. Jangan jadi perampok lah, Bobby. Kembalikan itu milik Aceh. 4 pulau itu milik Aceh. Kembalikan, katakan sama pusat. Jadi kau jangan bermain catur seolah-olah niat kamu baji. Dalam rumah kami kau ajak ke dapur bersama untuk masak bersama. Itu pulau milik Aceh, bukan milik kalian, bukan milik mata itu. 4 pulau itu milik Aceh. Memang kau tuh udah lobby 4 pulau itu masuk ke sumut. Memang bajingan kalau seperti itu Bobby caranya. Hal ini justru malah menimbulkan banyak kecurigaan bahwa keputusan ini tidak hanya soal administratif, tapi juga kepentingan ekonomi dan politik lokal. Mengingat Sumut dipimpin oleh menantu mantan presiden, yaitu Jokowi. Simpel aja Bobby, jika kau tak rebut itu 4 pulau milik Aceh, tinggal katakan aja atau surati itu Menteri Dalam Negeri dan pusat, kembalikan milik Aceh. Memang kau itu lagi rebut ke 4 pulau Aceh. Buktinya dengan kau datang aja muncul jumpa itu Gubernur Aceh itu, ajak kerjasama seolah-olah milik kau itu 4 pulau itu milik Aceh. Jangan jadi perampok lah, Bobby. Kembalikan itu milik Aceh. 4 pulau itu milik Aceh. Kembalikan, katakan sama pusat. Jadi kau jangan bermain catur seolah-olah niat kamu baji. Dalam rumah kami kau ajak ke dapur bersama untuk masak bersama. Itu pulau milik Aceh, bukan milik kalian, bukan milik mata itu. 4 pulau itu milik Aceh. Memang kau tuh udah lobby 4 pulau itu masuk ke sumut. Memang bajingan kalau seperti itu Bobby caranya. Jangan rampas milik orang lain Bobby, kembalikan, katakan sama pusat. Jangan jadi perampok ya. 4 pulau itu milik Aceh. Saya yakin rakyat Aceh akan mempertahankan sampai detik penghabisan itu juga dengan pemerintah Aceh. Saya yakin itu. Mungkin ada Nasir Jamir itu yang berjiwa penjilat itu. Berapa kau dah bayar dia itu hingga dia jumpa kau itu menyetujui itu dan mengapresiasi terhadap pernyataan kau itu mengajak kelola bersama. Ada dasar apa? Engkau pikir rakyat Aceh bodoh itu, pemimpin Aceh semua bodoh itu? Punya nyali enggak? Berani enggak? Itu kau Bobby, kau katakan itu, kembalikan itu sama Menteri Dalam Negeri sama pusat, kembalikan milik Aceh. Itu baru fair. Kalau tidak, itu tidak fair namanya. Itu lebih indah kita rakyat Aceh bilang kau itu Bobby itu kau perampok itu, perampok milik Aceh.
merampas milik Aceh. Jelas. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syam Rizal, salah seorang rakyat Aceh, ingin menyampaikan pesan terbuka kepada yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Tito Karnavian. Pak Menteri, kami rakyat Aceh sungguh merasa sangat kecewa dan terluka dengan keputusan Mendagri yang telah mengalihkan 4 pulau milik Aceh ke wilayah Sumatera Utara. Bagi Kemendagri, pengalihan 4 pulau tersebut mungkin hanya urusan administratif belaka. Tetapi bagi kami rakyat Aceh, 4 pulau tersebut memiliki nilai historis yang telah menjadi marwah, harkat, dan martabat bagi jutaan rakyat Aceh. Karena itu kami tidak pernah rela 4 pulau tersebut dialihkan ke wilayah lain. Kami juga tidak bisa terima apapun alasan Kemendagri untuk menjustifikasi keputusan pengalihan 4 pulau tersebut. Apalagi salah satu alasannya karena mengikuti garis batas darat. Sejatinya, perbatasan sebuah wilayah tidak bisa diukur secara simetris. Begitu pula yang terjadi di wilayah perbatasan Aceh dan Sumut tersebut. Kalau sebuah wilayah diukur secara simetris, seharusnya Kepulauan Seribu itu masuk ke wilayah Provinsi Banten. Karena batas wilayah darat antara Provinsi Banten dan DKI tidak menunjukkan Kepulauan Seribu masuk wilayah DKI. Tetapi karena tidak diukur secara simetris, maka wilayah Kepulauan Seribu masuk ke wilayah DKI. Padahal kalau kita tarik garis lurus, harusnya masuk Provinsi Banten. Begitu juga yang terjadi di wilayah perbatasan Aceh dan Sumatera Utara terkait 4 pulau tersebut. Pada tahun 1992, Gubernur Aceh Profesor Dr. Ibrahim Hasan dan Gubernur Sumatera Utara Raja Inal Siregar sudah membuat kesepakatan yang menyepakati 4 pulau tersebut masuk wilayah Aceh, di mana garis perbatasannya begitu melewati garis pantai itu berbelok ke arah Tapanuli Tengah sepanjang 4 pulau tersebut. Sehingga disepakati waktu itu 4 pulau tersebut masuk wilayah Aceh. Tetapi kenapa Kemendagri tidak menggunakan kesepakatan itu sebagai salah satu pertimbangan untuk menetapkan 4 pulau tersebut yang seharusnya tetap berada di wilayah Aceh? Karena itu Pak Menteri, kami rakyat Aceh memohon kepada Bapak Mendagri untuk bersikap bijaksana. Segera batalkan keputusan tersebut. Kembalikan 4 pulau tersebut menjadi milik Aceh seutuhnya. Tanpa perlu ada diskusi, tanpa perlu ada kerjasama. Apa ruginya NKRI jika 4 pulau tersebut berada di wilayah Provinsi Aceh? Bukankah Aceh saat ini juga bagian integral dari NKRI? Keputusan Pak Menteri tersebut justru telah menimbulkan kegaduhan dan kemarahan bagi rakyat Aceh. Jika tidak segera diselesaikan, ini akan menjadi bibit-bibit baru disintegrasi bangsa. Sudah mulai ada 1-2 wacana di tengah masyarakat Aceh. Tidak apa diambil 4 pulau tersebut jika Aceh diberikan izin untuk berdiri sendiri. Karena itu sekali lagi kami mohon kepada Bapak Menteri Dalam Negeri untuk tidak memperpanjang kisruh ini. Tidak memancing kemarahan yang lebih luas lagi dari rakyat Aceh. Segera batalkan SK tersebut. Demikian pesan terbuka ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kepada Presiden kita Pak Prabowo Subianto, saya orang Sulawesi ya, tetapi saya tetap peduli kepada saudara-saudara kami di Aceh, agar sekiranya Pak Tito Karnavian ini ya dicopot sebagai Menteri Dalam Negeri. Karena Pak Tito Karnavian sudah membuktikan bahwa dia gagal ya bertugas sebagai Menteri Dalam Negeri Indonesia. Sebab jika Pak Tito Karnavian ini tetap menduduki dan tetap dibiarkan sebagai Menteri Dalam Negeri Indonesia, ya dikhawatirkan itu akan mengancam stabilitas pemerintahan atau stabilitas politik Bapak jauh lebih parah lagi. Buktinya sekarang Pak Tito Karnavian sudah mengguncang stabilitas politik Bapak, meskipun guncangan itu belum parah Pak. Di mana Pak
Pak Tito Karnavian ini sudah mengeluarkan SK berupa kebijakan menyerahkan 4 pulau milik Aceh kepada Sumatera Utara, di mana jelas-jelas 4 pulau ini merupakan kekayaan yang dimiliki Aceh, kemudian diserahkan kepada Sumatera Utara, yang pastinya ya ada kong kali kong atau udang di balik batu di balik penyerahan 4 pulau Aceh kepada Sumatera Utara ini. Nah, ini menjadi pelajaran buat presiden-presiden setelah Pak Prabowo Subianto nanti, ya, supaya menteri-menteri yang sudah dipakai oleh presiden sebelumnya tidak diambil kembali ya di presiden baru, tidak dipekerjakan kembali di presiden baru. Sebab kalau menteri-menteri sebelumnya ya di presiden sebelumnya dipakai kembali di presiden baru, maka menteri-menteri ini akan membuat masalah seperti halnya sekarang. Ya, Pak Tito Karnavian itu membuat masalah di kabinet Prabowo Subianto, di mana Pak Tito Karnavian ini merupakan Menteri Dalam Negeri di saat pemerintahan Joko Widodo. Kemudian ketika Pak Presiden Prabowo dilantik, ya kenapa Pak Presiden mengambil kembali Pak Tito Karnavian ini di kabinet Bapak? Sehingga jelas-jelas Pak Tito Karnavian ini itu lebih berpihak kepada Joko Widodo dan keluarganya.